Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bapak dosen, kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, biasanya dipanggil Ilham, dengan NIM 19059026. Saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Manajemen S1 di Fakultas Ekonomi. Saya lahir pada tanggal 27 Desember tahun 2000. Saya memiliki saudara 3, saya anak keempat. Saudara saya yang paling besar yaitu cewek, dia udah berkeluarga dan alhamdulillah mempunyai anak 1, yaitu kemenakan saya. Kegiatan sehari-hari saya biasanya kuliah. Sedikit bercerita, saya memiliki mata kuliah, 1 minggu itu 8 mata kuliah, dengan harinya hanya 3 hari, yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis. Tetapi dalam 3 hari tersebut jamnya itu full gitu. Jadi 3 hari full dan 4 hari itu selebihnya untuk mengerjakan tugas. Dan hal-hal yang paling mengesankan dalam hidup saya, sebenarnya banyak hal yang mengesankan dalam hidup saya, tetapi saya hanya memilih beberapa saja yang untuk saya ceritakan, yaitu pada saat saya masih kecil, saya pada saat umur 6 tahun atau 7 tahun, saya pernah bermain sepeda, dan itu sepedanya langsung jatuh di air dan sehingga membuat baju saya basah juga. Pada saat itu kami bermain sepeda dengan saudara-saudara saya dan beberapa teman saya di genangan air, atau bisa disebut sedikit banjir daerah tersebut, sehingga bermain sepeda di situ. Setelah itu saya melihat, karena saya pada saat itu baru bisa belajar bermain sepeda, saya melihat ke belakang roda sepeda saya melihat percikan air yang indah. Saya ingin memperlihatkan percikan air tersebut ke kakak saya. Saya menyuruh kakak saya menurunkan dari belakang sepeda saya, dan pada akhirnya pada saat kakak saya melihat saya terpeleset dan terjatuh, dan saya pun menangis. Memang saat itu saya seorang anak yang cengeng, sehingga badan tubuh saya basah semua bajunya, dan saya pun malu diketawakan oleh teman-teman saya dan saudara saya, dan saya pun menangis. Dan adapun cerita-cerita yang lain, pada saat saya mau pergi ke sekolah, pada saat saya kelas 2 atau kelas 1 SMA, pada saat mau pergi ke sekolah, saya biasanya pergi ke sekolah itu menggunakan bus sekolah. Pada saat suatu pagi saya terlambat untuk naik bus sekolah, sehingga saya tertinggal dari bus sekolah kira-kira 10 meteran atau agak jauh, sehingga saya mengejar bus sekolah tersebut untuk naik di atasnya. Pernah suatu ketika saya berlari mengejar bus tersebut, kemudian saya terjatuh. Setelah saya terjatuh, ada beberapa luka sedikit, namun saya bangkit lagi untuk mengejar bus tersebut untuk perjuangan pergi ke sekolah. Karena jarak rumah atau tempat kos ke sekolah agak jauh, saya memperjuangkan hal itu untuk pergi ke sekolah. Nah, selanjutnya yaitu tentang komunikasi apa sih yang sering digunakan orang pada saat ini. Ada beberapa dua bentuk komunikasi, ada bentuk komunikasi verbal dan ada bentuk komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang mana menyampaikan komunikasi dengan cara lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal yaitu komunikasi yang disampaikan dengan cara simbol atau gerak tubuh, atau cara penyampaian dengan cara tidak menggunakan lisan atau tulisan. Cara penyampaian nonverbal ini bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan mimik wajah, bisa menggunakan logat tubuh, sehingga kalau yang verbalnya hanya berupa tulisan ataupun lisan. Menurut saya yang banyak digunakan orang pada saat ini komunikasinya itu komunikasi verbal, karena komunikasi verbal ini mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh orang lain. Dan terlebih lagi pada saat sekarang ini kita serba online gitu, sehingga apapun yang kita mainkan dalam media sosial itu berupa tulisan ataupun lisan, berupa seperti aplikasi WA, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, itu menggunakan tulisan ataupun lisan, tidak menggunakan logat tubuh dan lain sebagainya. Jadi menurut saya yang sering digunakan, banyak digunakan orang itu komunikasinya komunikasi verbal. Mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Muhammad Ilham, terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.